akan menunggu lama lagi karena kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Buat teman-teman jangan lupa spam hashtagnya IndoPride. Ini dia match pertama kita, Sunhawk. Yap, map Sunhawk akan menjadi map pembuka lagi di hari yang kedua. Jalur pesawat yang sangat-sangat baik menurut gua karena 4 kali 4 km persegi bermain dari utara ke arah selatan bisa semua untuk ditempuh. Untuk disyukuri karena lagi dan lagi ini adalah game tim dan benar kata Pasta hampir sama dengan kemarin menuju ke arah bagian kiri dan lagi-lagi baranya tidak padam. Join me, HVNB Painan. Betul, mereka masih pengen ngotot ternyata untuk mempertahankan gengsi mereka. Kali ini dari seorang Onyx sudah mendapatkan M16. Apakah mereka berani untuk mengambil ini? Kayaknya yang cukup dekat dengan Livescape tadi cuma Join Me. Tapi Join Me itu masih agak ke atas harusnya. Untuk ngelihat ke arah supply kayaknya belum. Tapi sudah mulai ada pertarungan lemparan granat ke bagian depan. Kali ini Giga akan mendapat dan menyambut kedatangan dari sebuah tim dari RSG yang bakal masuk ke bagian sana. Bahkan berhasil mendapatkan satu orang. Dan di sisi lain Fast juga sedang melakukan pertarungan di mana kali ini Ninplay sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi dua pemain RSG harus pojok bahkan 3 last man standing yang masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Push position, dua pemain mencari keberadaan pemain terakhir. Mau melakukan healing tapi kayaknya bakal ngotot untuk digobrak langsung keluar. Dan itu dia RSG harus dipulangkan di posisi yang pertama. Gig memberikan sebuah surprising attack yang begitu mengejutkan. Tidak selesai peperangan, kita kembali ke arah Painan di mana sekarang Pin akan menghadapi satu tim secara utuh itu Eagle Esports. Dikejar saja 1v3 situation. Pin mencoba untuk vaulting tapi ter-take down. Ini dia bara yang kita tunggu terjadi di bagian Sunhawk menit ke-7. Dengan adanya rotasi yang dibangun oleh banyak tim, pertemuan mereka ternyata menghasilkan banyak kill terjadi. Bahkan RSG harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Dari Sunhawk. Beberapa tim lagi dan lagi tidak hanya di Indonesia melakukan rotasi lebih memilih dengan jalur laut. Dan kali ini di Infinity menggunakan 2 kapal saat ini dan udah touchdown lagi di bagian ini atas ya, berarti dekat Alpha ya? Betul, ini di bagian atas dan karena mereka tahu sih, karena berbicara Alpha tadi kita lihat gak semuanya full. Akankah memberikan kesulitan kepada tim-tim Indonesia yang notabene-nya udah banyak yang masuk, bahkan seluruh tim kali ini. Karena EVOS sebentar lagi akan masuk dan itu dia Alpha for you guys. Oke, dan seperti di bagian jembatan lagi-lagi kita bakal melihat sebuah pembegalan. Kali ini Face Clan lagi yang berhasil memotong sebuah tim. Valdus yang menjadi korban untuk Face Clan. 2 tim dari Thailand bertemu di jembatan cinta. Valdus the murder, being murdered dari Face Clan. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi ada spike trap yang dilakukan oleh atau ditaruh oleh Face Clan. Jadi tadi vehicle-nya langsung kelimpungan, 2 kill langsung masuk ke arah Face Clan. Oke, berarti dari trapnya itu udah bisa dipakai Jan ya? Betul. Karena kalau nggak salah awal trap itu dikeluarkan di patch-nya PUBG Mobile itu nggak boleh langsung digunakan di kompetitif official dari PUBG Mobile-nya. Tapi sekarang kayaknya udah bisa digunakan karena tadi ngelihat bannya tiba-tiba hilang semua. Betul, betul. Jadi itu akan menjadi sebuah hal juga tadi lagi dan lagi surprise. Dan berbicara surprise, Datkon, tapi Vito. Orange menjadi korban berikutnya, another free kill untuk Face dan keseluruhannya diambil oleh Vitores. Dan kita lihat di arah yang lain juga ternyata ada angle yang begitu bebas kali ini dari seorang G. Mendapatkan 1 threat knock ke arah tim Eagle Esports. Setelah tadi mereka kehilangan seorang Pin. Kali ini keluar dari arah rumah dan mau nyebrang ke sebelah kanan. Namun angle dan juga peluru yang begitu lengket dari seorang Nguyen mendapatkan 1 pemain dari HVNB. Betul, ini menjadi sebuah kerugian ya tentunya untuk player dari HVNB. Namun di tempat lain Rosezi knockdown oleh tim Dingos MPX. Walaupun kita masih menyaksikan Painan kali ini masih cukup berdarah. Ketika tadi udah bisa dibalikan keadaannya oleh HVNB, justru kali ini HVNB akan cukup sulit untuk melakukan revive. Karena kalau kita perhatikan satu player menuju ke arah atas dan Frankie sepertinya akan cukup komit masih ke arah Gi. Ternyata masih untuk tidak mau meninggalkan temannya karena 1 orang udah mengambil checkpoint di bagian lebih tinggi. Yes, ini harusnya masih bisa disentuh dan masih bisa di-revive, berarti mereka masih bisa bangkit dengan 3 pemain mereka. Dan tadi aura 1 pemainnya yang terkenok harusnya bisa di-revive karena dari tadi gue perhatiin tuh nomor 7 birunya masih kedip-kedip tuh. Betul, betul. Belum sampai hilang jadi warna gelap tuh birunya, masih biru muda, belum biru tua. Yes, mungkin ada sebuah jarak yang cukup berjauhan ya. Namun yang dekat kali ini Eagle Esports yang cukup agresif karena bagian HVNB mengejar 4 players sudah sangat lapar untuk mendapatkan kill-kill berikutnya. HVNB 2 player ada sebuah grenade dilemparkan ke arah depan. Dan itu dia knockdown. Daryl harus menjadi pemain Eagle Esports di bagian depan yang tidak bisa maju terlalu cepat lagi karena revive harus dilakukan. Ya, dan entah kenapa gue benci banget sama broken wall bagian dalam yang ada di Painan ya. Karena itu pendek banget Jan. Lu jongkok aja tuh pasti palanya kelihatan. Betul, helmnya masih kelihatan. Betul, ya. Kalau sisi luar broken wall-nya oke lah
susah karena temboknya tinggi-tinggi kan. Kayak Namsin aja masih berdiri pun kepalanya ketutup. Tapi ternyata dari arah atas ada Ray bisa melakukan flank dan hampir saja mendapatkan sebuah pemain dari Eagle Esport. Namun masih gagal, hanya sedikit mencicil HP dari salah satu pemain yang ada di bagian luar dari Broken Wall-nya, yaitu Namsin. Betul banget, inilah kesulitannya kalau kita berbicara rumputan di Sunhawk ya, dengan hanya red dot tentu tidak maksimal visibilitas yang bisa kita dapatkan. Tapi ini justru akan menjadi kerugian bagi HVNB karena player jangkar mereka yang di bagian atas udah diketahui posisinya. Nate juga mengenai ke arah Frankie dan ini akan membuka posisi Frankie. Lihat pergerakan Eagle udah mulai agresif ke arah satu compound. Mereka tahu ada target di sana. 3 orang maju ke depan. Dakon close quarter combat dengan Beryl dan ada threat knock yang cukup baik. Betul, ada threat knock yang terjadi, bahkan salah satunya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Untungnya dari seorang Datcom nggak langsung dipulangkan tapi masih bisa disentuh untuk di revive. Yang jadi problem adalah mereka masih berada di bagian blue zone walaupun ini masih bisa ditahan di PS dari blue zone yang kedua, tapi tetap aja kalau healing mereka nggak terlalu banyak dan gua nggak ngejamin juga nih kalau pemain-pemain dari HVNB punya healing item yang sangat mencukupi. Ya baru saja dikatakan Pasta, benar banget. Kurang banget dari first aid-nya dan juga hanya punya bandage juga. Jadi ini benar-benar sangat kekurangan untuk HVNB. Namun pergerakan secara bebas pun gak bisa dibangun oleh G. Karena kalau dia terlalu bebas bergerak, 4 orang loh dari bagian Eagle Esport bisa memberikan kill atau mendapatkan kill atas dirinya. Dan benar banget G, menunggu saja, menunggu momentum walaupun tadi satu player lainnya udah masuk dalam zona. Oh my god, kali ini tim Indonesia yang terpotong rotasinya. Join Me mendapatkan satu pemain dari EVOS Reborn. Dan Microboy sepertinya terlalu di depan, nggak bisa di revive dan terlalu greedy juga. Tapi ada granat yang dilemparkan menuju ke bagian belakang dari batunya. KF akan meletup dan satu pemain kembali ke knockout dari tim Indonesia. Backup positionnya juga terlalu jauh dari Redface dan juga dari seorang Lizard. Yap, ini berbahaya sekali tentunya bagi EVOS Reborn. Menyisakan 2 player harus menuju ke arah bagian compound zona. Belum berpihak kepada mereka, ini ada di bagian ruins. Dan ketika nanti ingin mencoba menyeberang pun tentu akan ada banyak halangan lainnya. Namun Join Me belum juga akan melakukan sebuah commit karena dia tahu ada beberapa player yang ada di bagian atas. Tapi Onyx udah mulai terbuka, Redface belum mendapatkan sebuah clear shot. Ini dia, tembakan tidak ternyata dan KF dipulangkan ke lobby. Oh itu dipancing ya tadi Jan, niatnya dipancing supaya waktu ngeluting bisa ditembak. Tapi ternyata dia nggak ngeluting, dia balik lagi ke arah belakang. Tapi ada granat dilemparkan menuju ke arah seorang Nuzi. Di bagian dalam meletup dan hanya sedikit memberikan splash damage saja. Namun akan dibalaskan granat berikutnya dilemparkan ke bagian rumah seberang. Lagi mau proses revive tapi dilemparkan granatnya. Untungnya berada di bagian ruangan yang berbeda. Tidak terkena efek ledakan sama sekali. Dan di smoke begitu tebal. Some like home langsung masuk begitu aja, bakal ada spread through the smoke. Tapi ada granat yang dilemparkan menghentikan laju push dari seorang Nuzi. Nuzi cooking the grenade akan mulai ajak maju ke arah depan lagi namun belum. Dingos 2 player pemburu dan ada RTH yang menjaga di bagian sana. Infinity udah mulai commit, lemparan Nate the Minute ke dalam lagi untuk mencari di mana ke pemburu. Ada Hunter being hunted kali ini teman-teman sekalian. Smoke juga dilemparkan dari Dingos untuk bisa melakukan sebuah buying time sepertinya. Tapi di tempat lain Redface juga ter-take down. Satu player terakhir berarti dan itu dia Dingos. Pemburu ter-take down oleh Uzi atau Nuzi. Gila men, spray through the smoke-nya tadi on point banget dengan mode yang diubah ke arah FPP. Sangat-sangat bagus dan ternyata di atas juga sudah mulai dipantau karena ada Geekfam Malaysia yang bisa melihat ke bagian bawah. Tapi ternyata tidak terlalu bebas pergerakan yang dilakukan oleh Dingos karena satu pemainnya masih terpantau dari arah Nuzi. Ya betul sekali, masih dengan tempat masing-masing yang dijaga. Dingos terutama sebagaimana tadi sudah disebutkan Pasta masih dengan tempat yang mereka miliki. Namun di tempat lain Orange dan juga Face Clan mempunyai ide yang cukup mirip untuk menyebar dengan air dan aura. Lagi dan lagi The Guardian of Bridge kali ini menjegal pergerakan Orange dan juga Face. Bahkan Astro lihat dia ngumpet di dalam mobil. Iya dan itu mobilnya nggak tenggelam ya. Biasanya itu langsung tenggelam dan nggak bisa nembak dengan posisi yang agak ngegantung gitu. Tapi ternyata dengan experience yang dipunya oleh pemain-pemain Orange, mereka bisa melakukan hal tersebut. Dan ini akan menjadi hal baru dan akan sering kita lihat di Klasik pastinya. Wah betul banget sih, karena itu strategi yang cukup menyulitkan ya bagi tim-tim lain. Bahkan kesulitan masih untuk Orange. Lihat tapping Jaden. Bro itu kecil banget masih ngelihat renderingnya. Namun mata tajam dari Jaden mendapatkan Orange. Dan itu tadi kita sebutkan pas knockdown atau knockout di air udah. Betul, instan. Udah nggak ada kesempatan kedua untuk di revive lagi, udah langsung instan begitu saja. Dan kali ini kita perhatikan dari Aura yang langsung turun dari jembatan karena mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Tapi untungnya pergerakan mereka tidak terlalu jauh.
Orange menyisakan 2 pemain yang masih berada di bagian pinggir pantai kali ini. Dan kalau kita perhatikan di arah perbukitan ini bakal chaos banget antara The Infinity, Dingos dan juga Geek Fam Malaysia. 3 tim di lokasi yang sangat dekat. Ada sebuah gunshot yang dilemparkan. Tentu akan membongkar posisi. Namun kalau kita perhatikan sekilas, Geek Fam Malaysia dan The Infinity ini berdekatan satu sama lain. Infinity akan menuju ke arah atas dan akan bisa di-cut oleh Geek Fam Malaysia. Kita akan tunggu kelanjutannya karena defensif yang dibangun oleh Geek Fam Malaysia dan bahkan Livescape juga ada di sana. Ini akan menjadi kesulitan, akan menjadi tantangan besar bagi tim di Infinity. Ya tapi lo lihat split yang dilakukan sama Geek Fam itu bisa ngontrol semua arah dan berhasil mendapatkan satu pemain. Ternyata Epai berhasil diamankan oleh Dinosaurus dari tim Livescape. 1 poin pertama untuk tim Livescape. Yap, dan ini adalah perjalanan cukup menyulitkan ya bagi Livescape. Zona keempat, mereka harus memanjat dalam artian mendaki untuk menuju ke arah bagian high ground dan Dingos ada di depan mereka. Bandage 20 tidak ada first set, ini akan kesulitan dan ini yang gue sebut tadi juga, The Infinity akan tercut oleh Geek Fam Ya Malaysia. gimana pun caranya mereka bakal susah banget buat keluar kecuali ada satu orang yang mengorbankan diri untuk commit spray ke arah QB supaya QB nggak bisa ada kesempatan untuk melakukan pick dan ini juga dirasakan ternyata oleh tim Livescape karena high groundnya tempat jalur rotasi mereka udah ditungguin sama tim Dingos. Wah ini berbahaya banget lagi dan lagi tapi ada sebuah backfire dilakukan oleh Livescape. Manyos to, enak to, penak to, piye? Panas, bokongmu hilang kuwi bos. Langsung knock out begitu saja dan kali ini sudah mulai dipantau juga ternyata Kaptau tahu di mana setup yang sedang dilakukan oleh Geek Fam Malaysia dan Apple juga sudah mulai melihat rotasi dari Livescape, namun dari Livescape masih bisa bergerak bebas dan di sisi lain kita kembali menuju ke arah The Infinity di mana satu pemain mereka kembali dipulangkan. Cameron ya salah satu impact player juga dari Geek Fam Malaysia menjaga dan bahkan tadi mendapatkan 1 confirm kill. Namun ini yang gue senang banget. Mereka bermain objektif, nggak mau terlalu lama untuk menjaga di bagian atau keep atau apa namanya ya, gatekeeping ya dari bagian luar zona. Lebih masuk ke mendapatkan Alfirlo. Ini sangat-sangat disayangkan. Dinosaurus akan melakukan sebuah balasan kah? FP ke arah bagian atas. Namun high ground masih menjadi sebuah kekuatan bagi Apple. Ada sebuah prefire ke arah bawah. Belum mendapatkan sebuah rekam. Keduanya mendapatkan sebuah posisi. Tapi Apple lagi dan lagi memanfaatkan posisi yang sangat baik dari tim tersebut. Atau dari tim Dingos dan 2 player dari Livescape. Udah harus tertunduk lesu, knockout kali ini. Ya sangat disayangkan tadi karena tidak melakukan pengecekan ke bagian atas dari tebingnya. Tapi nice try untuk pergerakan dari Livescape tadi. Dan untungnya dari Livescape masih ada satu player yang tersisa mengambil jalur yang lain. Dan ternyata Aura sudah berhasil touchdown dan diganggu oleh beberapa tim yang sudah berada di bagian high ground. Termasuk seorang Snipes dari Geek Fam Malaysia. Memberikan tapping bahkan ternyata Logan pun dari arah bawah mengganggu. Namun dia terknockout karena DPS Blue Zone yang semakin sakit. Yap, dan kalau kita perhatikan, 8 kilo. Nah itu dia Geek Fam Malaysia. Karena menjaga dari bagian atas lagi dan lagi ya. Dia punya posisi yang sangat enak. Dia mempunyai prediksi yang sangat baik. Dia tahu akan ada pergerakan dari bagian bawah dan absen player-player yang maju dari bagian bawah. 11 kill pasta udah didapatkan. Wow, ini nyayur banget. Mereka dapat kill ke arah The Infinity, mereka dapetin kill ke arah tim Aura. Bahkan tadi di early game juga mereka mendapatkan tim dari tim-tim yang memang lengah ketika melakukan rotasi. EVOS, RSG, Valdus, Aura mereka harus memberikan step up-nya, step move-nya dia di match berikutnya. Iya betul banget, tapi tentunya masih ada Bigatron Red Alliance buat teman-teman semua. Dan kali ini mereka mendapatkan tempat yang cukup enak menurut gue untuk masuk ke dalam zona. Namun ada Eagle Esport lagi dan lagi, ini menjadi kayak musuh yang memang selalu akan dihadapi di bagian late game. Kalau ke bagian Pulau Alpha, karena keduanya bermain di bagian pinggir, keduanya bermain di bagian tepi dari lautan ini. Dan mereka akhirnya mendapatkan touchdown yang bersamaan. Tinggal siapa yang kuat untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Yes, dan tiba-tiba Snipe sudah mendapatkan 5 kill untuk Geek Fam Malaysia. Dan ada Ninplay juga yang sudah dipulangkan karena termakan oleh Blue Zone. Berarti 11 tim tersisa. Sementara Join Me Onyx juga nggak bisa bertahan lama. Blue Zone semakin menyakitkan, mereka bergerak seiring dengan Blue Zone. Tapi pas mau ke depan dipotong rotasinya juga bakal kerepotan tentunya. Dan Geek bisa memantau dari arah high ground. Mereka cukup dekat dengan salah satu tim yang ada di depan mereka. Berarti Join Me tadi ya. Iya betul sekali, Join Me yang cukup dekat. Namun yang gue katakan tadi,
Strategi healing ternyata akan dilakukan kembali lagi. Ternyata ada Tuni, kemudian juga ada Toms. Ada pemain dari Dingos juga yang udah di bagian luar juga. Ini dia, Jari join me. Maju ke Geek Fans, sebuah surprise. 1, 2, rata. Dan bahkan dipulangkan langsung juga oleh Demigod. Ini benar-benar sebuah close quarter combat yang terjadi. Dan bahkan tidak hanya itu, beberapa tim pun langsung tumbang. Karena memang zona yang tiba-tiba mengecil dan menyulitkan mereka semua. Iya, dan nice try tentunya untuk tim-tim Nice Indonesia try. karena sudah tidak ada yang bertahan hingga di top 6. Kita masih mengharapkan permainan yang lebih bagus lagi dibandingkan match yang pertama. Dan ini dia top 6 kita. Masih ada Infinity IQ, masih ada Demigods, lalu ada Eagle Esport, Dingos, Infinity dan juga Vestclan yang masih berjuang dengan total 14 player yang masih hidup di menit ke-22. Betul sekali, lagi dan lagi ya. Salah satu tim wildcard itu Demigod. Wah. Mendapatkan sebuah posisi yang cukup enak. Kali ini 2 tim ya Pas ya. Yap. Sama Infinity IQ ya. Yang mendapatkan tempat yang cukup enak. Sementara lainnya masih harus berusaha untuk masuk ke dalam zona. Ya Jan, tapi kalau misalkan Demigod mendapatkan WBCD, berarti semua tim dari wildcard sudah mendapatkan WBCD-nya. Betul, clean sweep ya. Seluruh Betul. tim Demigod mendapatkan chicken. Namun tentu peperangan masih berlanjut. Ada Eagle Esport dari bagian tenggara. Ada Dingos yang mencoba masuk dari bagian barat dan utara. Udah dikuasai oleh Infinity IQ. Dan lagi-lagi kill didapatkan dengan compound hold dari tim Demigod. Yes, sementara Namshin yang masih bergerak di balik sebuah smoke dan juga di balik sebuah batu karena palanya juga udah nggak ada pelindungnya lagi. Helmnya sudah menghilang, mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona dan ternyata Porch berhasil diamankan kali ini dari Dingos. Berhasil mendapat, Demigod tadi ya. Berhasil mendapat, Dingos apa Demigod? Sama-sama Dingos tadi Dingos mendapatkan tadi, Dingos, knockdown, betul. yes. Dan ternyata Dingos sudah nggak bisa bertahan lama-lama lagi karena tertembak dari berbagai sisi. Sementara Lamborghini masih berusaha untuk menservis Porch tadi Wah. di balik sebuah batu dan tiba-tiba tinggal 3 tim yang tersisa. Yap, dan lagi-lagi gue katakan the healing game. Tuni melakukan commit healing dan bahkan masih untuk melakukan lootingan dan tidak bisa. Tidak ada persen sekali lagi. Top 2 Demigod versus Infinity IQ. Yap, ini akan menjadi jumlah yang adil karena 4 lawan 4 full squad untuk 2 tim yang tersisa. Yap, hanya posisi ya yang menentukan prestasi kali ini. The winner chicken dinner forecast untuk Infinity IQ mungkin karena persebaran yang lebih luas, Yap. tidak terlalu berkumpul. Namun motor ini akan menjadi pembeda. Akankah bisa untuk maju ke arah depan? Ternyata touchdown di bagian sebuah tuh, namun belum bisa untuk save. Waduh. Nate yang di cook dari Demigod. Akankah half guard dari Demigod connect? Ternyata justru vehicle explosion yang memberikan sebuah dampak buruk bagi Loki. Betul, ini bukan hal yang indah pastinya untuk Demigod karena mereka melewatkan sebuah momen, bahkan pemain mereka sudah mulai tenang satu sama lain. Kali ini berhasil mendapatkan 1 orang dan ternyata dari sana Ferrari berhasil mendapatkan 1 player knockout tambahan. Masih ada spray trade pun terjadi namun ada granat yang meledak. 1v1 situation. 1v2 situation. 1 lawan 2 antara seorang WAM dan juga Porch yang masih bersembunyi di balik sebuah batu. Kali ini playernya akan bangkit sudah mulai terspot dan winner chick leader untuk Infinity IQ. Wow, sebuah gebrakan yang dilakukan oleh Infinity IQ untuk tidak takut masuk dalam zona, menggunakan vehicle dan bahkan Nate yang connect juga membalikkan keadaan dianya dikuasai